Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Dewi Asari. Nah, jadi pada pertemuan 14 saya akan membahas tentang finalisasi proyek Bina Desa. Nah, jadi pada proyek ini seperti video sebelumnya saya membahas tentang pengaduan dan aspirasi warga. Nah, jadi soal yang pertama yaitu persiapan logo. Admin menggunakan logo yang sama dengan GWS. Setelah itu ini logo yang kita buat sendiri. Nah, baik. Yang pertama itu saya membuat sebuah logo yang berbentuk vertikal di halaman login. Nah, setelah itu, ini merupakan logo horizontal untuk halaman website saya. Ini logo vertikal saya. Nah, setelah itu kita login. Nah, setelah itu ini merupakan logo horizontalnya. Nah, baik untuk di bagian itu, terdekat bagian ini sidewarsnya, di bagian logo, itu saya letak di dalam ini ya, di dalam assets, terus di bagian logonya. Ini untuk upload fotonya. Setelah itu di bagian sebelah tadi, nah jadi untuk seatbarnya ini merupakan logo si bawahnya. Nah dia di dalam aset dengan folder logo dan dengan nama file logo.png. Nah letaknya di bagian ini aset logo. Nah ini untuk stylean logonya. Setelah itu di bagian layout adminnya ditebar sama ini logo di dalam aset juga. Sini untuk styleannya. Yang kedua, data dummy jelas 30-100 data dan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi ini kita atur di dalam INV-nya. Dan INV-nya. Nah, pastikan untuk gambar diupdate juga sehingga 20 data pertama yang tampil terlihat menggunakan gambar apa-apa. Setelah itu data dummy. Yang pertama itu di bagian data warganya ini masih SIDAS. Setelah itu di bagian kategorinya ini merupakan data yang asli. Ini saya masukin di dalam SIDAS untuk kategori dengan manual. Ini adalah kategori pengaduannya. Ini ada banyak ya. Nah, setelah itu untuk pengaduannya ini ada 103 data. Nah, jadi ini merupakan ajukan laporan pengaduannya. Untuk klik ya. Setelah itu ini merupakan datanya. Nah, seperti ini. Terus di bagian tindak lanjut ini, itu masih segini karena dia berkaitan dengan pengaduannya. Nah, seperti ini kan ketika dia masih pending. Yang ketiga, sediakan foto atau gambar placeholder. Nah, jadi nomor 3 itu saya mungkin tidak dibutuhkan di dalam admin mungkin tidak membutuhkan itu. Di situ gambar-gambar seperti yang menyediakan gambar itu mungkin hanya di gue saja. Yang keempat, persiapan gambar slideshow atau percontohan menggunakan gambar Indonesia. Tidak ada lagi penggunaan istilah bahasa Inggris bawaan template kecuali nama menu. Nah, jadi nomor 4 ini saya tidak melakukannya. Nah, karena saya seorang admin, di mana admin hanya membutuhkan data-data saja dan bukan tampilan. Yang nomor 4, sama, ini sudah tidak ada ikut dari template-nya, yang mana ini sudah sesuai dengan data saya, dari dashboard, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima itu, ini untuk referensi gambar-gambar yang akan dibutuhkan di dalam detail melihat gambarnya itu.
Nah, yang keenam, persiapan halaman detail yang jelas menampilkan informasi sesuai topik. Nah, jadi di sini tidak ada ruangan kosong dan juga menggunakan bootstrap dengan raw dan lain sebagainya agar tidak kosong tampilan detailnya. Nah, di sini admin bisa melihat halaman detailnya seperti ini. Nah, jadi ini merupakan detail dari pengaduannya. Nah, ini merupakan melihat detail lampiran dari laporan ini tadi. Nah, ini kebersihan sungai dan danau. Setelah itu di dalam tindak lanjut, nah di sini juga ada mendetail. Ini ketika sudah ditindaklanjuti. Nah, seperti ini. Nah, di mana seorang warga tidak mengupload sebuah lampiran. Nah, jadi ini untuk lampirannya seperti ini dalam bentuk PDF. Nah, itu merupakan lampiran tindak lanjut. Hasilnya gimana? Hasil akhir yang telah ditindaklanjuti. Yang ketujuh, persiapkan footer sesuai dengan topik. Tidak ada lagi tampilan judul template. Jika ingin masukkan nama sistem, jangan gunakan bina jasanya. Tahun dan logo Comprage akan mempercantik bagian footer. Nah, jadi saya sudah membuat judul website saya yaitu Sipawa, Sistem Pengaduan Aspirasi Warga. Nah, ini tampilan footernya itu privasi polisi dan ini terms of viewers. Setelah itu ini Instagramnya ke saya dan YouTube ke saya. Setelah itu ini nama sistem saya. Setelah itu ini deskripsi panjangan dari nama singkatan itu tadi. Nah, baiklah. Ini merupakan halaman footer saya seperti ini. Ini sistem pengaduan dan aspirasi, terus ini tahunnya, dan itu ada si pawanya. Nah, terus setelah itu, ini privasi polisnya, dan ini juga. Nah, jadi privasi polisnya saya menampilkan seperti ini. Si Pawa menghargai dan melindungi privasi pengguna, bla 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 bla. Nah, tahunnya sesuai dengan tahun yang kita gunakan. Nah, setelah itu nih, nah mengarah ke sini juga deskripsi singkat. Setelah itu ini sosial media, YouTube, dan Instagram. Nah, ini ketutup. Nah, mungkin itu saja untuk footer saya. Yang ke-8, siapkan bagian yang menampilkan identitas pengembang. Nah, jadi di sini nama, NIM, prodi, foto, LinkedIn, GitHub, sosial media, dan lain sebagainya. Nah, pastikan foto asli. Gunakan icon untuk menampilkan link sosmed ke arah sosmednya. Nah, selanjutnya nomor 8, itu siapkan bagian yang merupakan developer. Nah, jadi itu pada bagian sidebar ya. Nah, itu ada bagian ini. Saya menambahkan di sidebar. Ini kan nah ini identitas pengembang. Nah, ini merupakan bentuk nama pengembang, fotonya, rulesnya. Nah, seperti ini. Bisa ya. Setelah itu untuk tampilannya, tampilan sidebarnya seperti ini kodenya. Nah, jadi di sini sudah saya atur nama saya, NIM, prodi saya apa, kampus saya di mana, fotonya letak di dalam aset di storage. Nah, di bagian ini. Nah, ini. Setelah itu rulesnya, deskripsi singkat tentang si bawah, email, WA, arus data saya, LinkedIn, GitHub, Instagram, dan stack yang saya gunakan di tahun ini. Nah, setelah itu ini bukan kode tampilannya untuk CSS-nya.
seperti itu. Nah, ini merupakan tampilan identitas saya di beberapa bisa saya. Nah, seperti ini. Ini link untuk ke Git, ke OCT-nya. Setelah itu ini deskripsi singkat tentang si lawannya. Setelah itu ini email saya, ini email saya, ini LinkedIn saya. Ini akan mengarah ke LinkedIn saya. Nah, seperti itu. Setelah itu ini mengarah ke GitHub saya. Ini. Setelah itu mengarah sosial media ke ini saya. Oke. Ini yang digunakan di dalam pembuatan si power ini. Yang ke-9 yaitu identitas modul dilengkapi. Nah, jadi di sini saya Bu admin. Nah, halaman login memiliki identitas sesuai modul. Bisa ditambahkan gambar atau deskripsi singkat dan logo agar halaman login terasa lebih spesial. Nah, nomor 9 kita upload aja. Nah, jadi seperti ini tampilan login saya seperti yang saya lihatkan tadi. Nah, jadi halaman login memiliki identitas modul. Nah, seperti ini. Cipau ini selamat datang masuk untuk mengelola data warga. Nah, karena saya admin, deskripsinya seperti ini. Nah, setelah itu ini merupakan gambarnya dan ini deskripsi singkatnya. Nih, ubah masalah jadi solusi. Jangan biarkan aspirasi hanya tersimpan. Mari berkolaborasi membangun lingkungan yang lebih baik karena setiap suara Anda sangat berarti. Nah, seperti itu halaman login saya. Yang 10, admin dan guys memiliki struktur data yang sama. Ketika dengan saya mengganti config db di edit. Nah, jadi di nomor 10 ini saya belum memasukkan, belum mencoba karena saya belum melakukan gitcon project teman saya. Nomor 11 ini semua perubahan dan data diterapkan di server selalu data. Nah, sebelumnya saya sudah pernah menggitbullkan. Namun, ketika data sudah masuk, sudah seeders untuk first user, nah ketika saya login, halaman website di aus datanya ini masih error di bagian middleware-nya. Nah, jadi saya akan memperbaikinya untuk next on progress di bagian nomor 11 ini. Nah, ini proses git push ke GitHub seperti ini. Dan proses git pull kalau datanya on progress. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.